UMKM adalah tulang punggung perekonomian di Indonesia, tapi punya potensi besar saja tidak cukup. Tanpa strategi yang tepat, banyak usaha kecil justru berhenti berkembang. Dalam video ini, kita akan membahas strategi pengembangan UMKM secara menyeluruh, mulai dari inovasi produk, peningkatan kualitas, analisis SWOT, strategi bersaing, hingga pengembangan pasar dan pelajaran dari UMKM yang berhasil. Materi ini disusun oleh saya, Laode Muhammad Afidul Asmin, dengan NIM 246011049, mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur Makassar. Mari kita mulai dari data. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, UMKM menyumbang sekitar 61,7% terhadap produk domestik bruto Indonesia, menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional, dan berkontribusi 14,37% terhadap nilai ekspor negara. Angka-angka ini menunjukkan betapa besar peran UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional. Namun kenyataannya, sebagian kecil UMKM yang mampu naik kelas dari usaha mikro ke kecil atau dari kecil ke menengah. Sebagian besar justru terjebak stagnasi karena tidak memiliki strategi yang berkembang yang jelas. Padahal, sejarah membuktikan UMKM sangat tangguh saat krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19. UMKM tetap bertahan berkat fleksibilitas dan kedekatannya dengan komunitas lokal. Strategi pertama adalah inovasi. Peter Drucker pada tahun 1985 mendefinisikan inovasi sebagai alat khusus wirausahaan untuk mengubah perubahan menjadi peluang bisnis. Kabar baiknya, inovasi tidak harus dimulai dari nol. Dalam pengembangan produk baru, UMKM bisa mulai dari riset kebutuhan pasar, lalu ideasi, membuat prototipe, menguji ke konsumen, hingga meluncurkannya ke pasar. Di sisi layanan, inovasi bisa berupa pengiriman yang lebih cepat, program loyalitas pelanggan, hingga kemudahan pembayaran digital. Contohnya, sudah banyak kita lihat, batik Yogyakarta yang memadukan motif tradisional dengan desain milenial, kuliner fashion, sehingga kerajinan yang mengolah limbah industri menjadi produk bernilai tinggi. Strategi kedua adalah menjaga kualitas secara konsisten. Ada 4 hal penting di sini. Pertama, standar kualitas, mencakup spesifikasi bahan, proses produksi, kemasan, hingga distribusi yang terdokumentasi dengan jelas. Kedua, konsistensi produksi melalui standarisasi resep, kalibrasi alat, pelatihan tenaga kerja, dan sistem penelusuran setiap batch produk. Ketiga, kepuasan pelanggan yang bisa diukur lewat survei sederhana di WhatsApp, ulasan marketplace, hingga Net Promoter Score. Dan keempat, sertifikasi seperti halal dari BPJPH, PIRT, BPOM, dan SNI yang membuka akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Sebelum menentukan langkah selanjutnya, UMKM perlu memahami posisinya tersendiri lewat analisis SWOT. Kerangka yang dikembangkan oleh Albert Humphrey pada tahun 1960-an, strength atau kekuatan, misalnya cita rasa khas, loyalitas pelanggan, dan biaya produksi yang rendah. Weakness, kelemahan, seperti keterbatasan modal, kapasitas produksi yang terbatas, dan minimnya pengetahuan pemasaran digital. Opportunities atau peluang, contohnya penetrasi e-commerce yang terus meningkat dan tren wisata kuliner produk lokal. Dan threats atau ancaman seperti produk impor murah dan persaingan digital yang semakin agresif. Dengan memetakan keempat faktor ini, UMKM bisa merumuskan strategi yang benar-benar sesuai dengan kondisi nyata usahanya. Setelah memahami posisi usaha, saatnya membangun keunggulan kompetitif. Michael Porter pada 1985 mengidentifikasi beberapa pilar utama. Yang pertama, diferensiasi produk atau membedakan diri lewat kualitas, desain, atau pengalaman yang unik. Kedua, harga kompetitif. Bukan berarti harus jadi yang termurah, tapi harga yang mencerminkan nilai produk secara tepat. Yang ketiga, pelayanan unggul. Respon cepat dan konsisten di setiap titik
interaksi dengan pelanggan. Keempat, branding yang kuat, aset tak terwujud yang paling berharga karena membangun loyalitas dan memungkinkan harga premium. Langkah berikutnya adalah memperluas jangkauan pasar. Mulai dari yang paling dekat, ekspansi pasar lokal bisa dilakukan lewat pameran UMKM, kemitraan dengan seller, reseller, atau memperluas jangkauan ke daerah tetangga. Pasar digital membuka peluang tanpa batas lewat optimasi toko di marketplace, media sosial yang konsisten, dan strategi SEO. Bila sudah siap, UMKM bisa melangkah ke ekspor dengan memenuhi standar dan sertifikasi internasional, serta memanfaatkan platform seperti Amazon, Etsy, atau Alibaba. Dan yang tak kalah penting, segmentasi pelanggan, membagi pasar berdasarkan karakteristik tertentu agar strategi pemasaran lebih tepat sasaran. Semua strategi ini sudah terbukti berhasil. Kopi kenangan misalnya bermula dari kedai kopi kecil, kini berkembang menjadi jaringan ratusan gerai dengan valuasi miliar rupiah. Berkat inovasi produk dan teknologi digital. Ada juga batik Fraktal dari Bandung yang berhasil menembus pasar internasional dengan memadukan motif batik tradisional dengan algoritma matematika fraktal. Dari berbagai kisah sukses ini, ada 5 faktor kunci yang konsisten muncul. Kualitas produk yang terus ditingkatkan, inovasi berkelanjutan, kemampuan beradaptasi dengan teknologi, manajemen keuangan yang disiplin, serta visi dan komitmen jangka panjang dari pemilik usaha. Sebagai kesimpulan, strategi pengembangan UMKM bukanlah salah satu langkah tunggal, melainkan rangkaian upaya yang saling terhubung. Inovasi produk dan layanan, peningkatan kualitas, analisis SWOT, strategi bersaing, dan pengembangan pasar. Keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen, konsistensi, dan kemampuan pelaku usaha yang untuk terus beradaptasi. Sebagai saran, UMKM disarankan melakukan evaluasi SWOT secara rutin, minimal setiap 6 bulan sekali, dan membangun ekosistem kemitraan yang saling menguntungkan dengan sesama UMKM, pemasok maupun distributor. Dengan strategi yang tepat, UMKM Indonesia punya peluang besar untuk terus tumbuh dan naik kelas. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.